Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Pada hari ini kita berada di dalam kitab 1 Timotius, dan hari ini kita mau fokus di pasalnya yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai yang ke-13. Saya bacakan buat saudara, saudara boleh simak di mana saudara berada. Firman Tuhan demikian. Judul perikop, syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang sebelumnya, kalau saudara lihat di pasal yang ketiga ini, di ayat yang sebelumnya, Rasul Paulus memberikan syarat bagi seorang pemimpin jemaat, pemilik jemaat seperti itu. Nah, maka selanjutnya Rasul Paulus di ayat yang ke-8 dan seterusnya itu berbicara tentang diaken, artinya berbicara tentang seorang yang melayani Allah. Nah, para diaken adalah orang yang telah dipilih Allah untuk melayani pekerjaan di rumah Allah. Kalau tugas penilik jemaat itu banyak berpusat pada pelayanan firman Tuhan dan doa, maka tugas diaken adalah banyak kali berfokus kepada hal-hal yang jasmani, saudara, dalam urusan jemaat, seperti pelayanan sosial, menjenguk orang sakit, memperhatikan pemeliharaan gedung gereja, kemudian ikut membantu mengurus administrasi gereja dan lain sebagainya. Nah, meskipun tugas penilik jemaat dan diaken itu berbeda, namun syarat untuk menjadi keduanya pada dasarnya itu sama. Kalau saudara baca di pasal yang ketiga ayat 1, kemudian dilanjutkan nanti dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-13, di situ jelas, saudara, Rasul Paulus menulis syarat-syarat bagaimana menjadi seorang penilik jemaat maupun menjadi seorang diaken. Nah, jika kita melihat syarat-syarat tersebut dengan seksama, maka mungkin akan dianggap berat oleh sebagian orang. Oleh sebab itu, sesungguhnya fokus kita di sini bukanlah kepada syarat-syarat sebenarnya, tapi tetap fokus kita ini kepada Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa semua kita ini berdosa. Kita manusia yang pernah melakukan dosa, kita tidak terlepas dari dosa, dan kita sesungguhnya tidak layak menjadi para pelayan-pelayan Tuhan, entah itu jadi penilik dalam jemaat seperti yang dituliskan Rasul Paulus, maupun menjadi para diaken, saudara. Kita sebenarnya nggak layak, tetapi jika kita memandang kepada Tuhan, maka oleh karena anugerahnya kita itu dilayakkan. Saya dan saudara itu dilayakkan. Saudara mungkin yang saat ini mendengar firman Tuhan, saudara ada yang terlibat dalam pelayanan di tempat saudara bergereja, di tempat saudara tergembala, atau mungkin ada dari jemaat-jemaat yang saat ini mendengar firman Tuhan yang saat ini masih jadi jemaat biasa, namun ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Maka firman Tuhan pagi hari ini datang buat kita semua, datang buat saya dan saudara. Kita harus punya kehidupan yang baik, saudara. Kita harus punya kehidupan yang baik, bukan sebatas supaya kita dipuji, namun supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, prinsip hidup seorang diaken itu berbanding terbalik, saudara, dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, khususnya yang ditulis Paulus dalam 1 Timotius 3 ini, saudara. Pesan-pesan Paulus ini, sungguh zaman sekarang itu berbanding terbalik. Banyak dari antara para diaken tidak lagi memposisikan dirinya sebagai seorang diaken yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pelayanan atau apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, yang mereka sebut dengan pelayanan, itu jadinya tidaklah benar di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini datang buat kita semua, dan
Di sini cara hidup diaken yang buruk itu dapat membuat gereja menjadi seperti cacat, saudara. Karena adanya kesalahan-kesalahan dari para pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini mau kembali ingatkan kita lagi, mau kembali ajar kita lagi, bagi kita yang saat ini mungkin sudah terlibat dalam pelayanan atau yang mau terjun dalam pelayanan. Mari kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus sudah menjelaskan secara rinci bagaimana kita hidup sebagai seorang penilik jemaat, mungkin kita pemimpin dalam jemaat, atau kita yang mau terlibat dalam pelayanan diaken. Kita melayani orang-orang sakit, kita melayani pekerjaan sosial, kita memperhatikan kebutuhan yang ada dalam gereja, kita memperhatikan bangunan gedung gereja, tempat kita beribadah, kita mungkin memperhatikan para janda-janda, anak-anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Mari bukan sekedar kita melakukan saja, tapi kita mau juga melihat kehidupan kita. Biarlah hidup kita saat kita mengerjakan segala sesuatu pelayanan di hadapan Tuhan, hidup kita sebelumnya harus sudah sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saya dan saudara, memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan